Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Kembali lagi di Riau Podcast bersama saya Atris. Di sini pada siang hari ini kita mengambil tema pengalaman mahasiswa Indonesia menjaga Raudah Makam Rasulullah. Bersama kita ada Bapak Haji Ramli Abdul Hamid yang biasa dipanggil Buya Ramli. Yeah. Baiklah, di sini kepada Buya Ramli, bisa diceritakan sedikit sejarah pendidikan dari Buya Ramli? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan saya mulai dari SD dulu. Sebelum SD ada namanya dulu di tempat kami adalah MDA. Kalau di sekarang ini kan MDTA. MDA ini saya cuma belajar sekitar 2 tahun. Kemudian saya SD di Rokan Hulu, Pasir Pengarayan, Desa Sialang Jaya. Tamat SD saya lanjut di Pondok Pesantren Darun Nahdo Bangkinang. 7 tahun, selesai tahun 92. Tahun 92 saya daftar di IAIN Pekanbaru jurusan PA, Peradilan Agama. Kemudian saya lulus dan cuman tidak bertahan lama dikarenakan kemampuan orang tua tidak ada. Saya pun juga sudah berazam di hati saya tidak akan memberatkan orang tua untuk kuliah. Jadi saya tidak sampai 1 semester. Kemudian saya ngambil di UNRI jurusan bahasa Inggris, juga lulus, juga tidak sampai 1 semester. Akhirnya saya coba mengadu nasib di Jakarta. Saya dapat jadi gorim masjid di Jakarta. Kemudian saya bisa ikut tes saya di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengajaran Islam dan Arab di Jakarta Pusat. Saya alhamdulillah lulus dan gratis. 3 tahun di situ saya ikut tes ke Arab Saudi, Madinah Al-Munawwarah. Tahun 95 saya lulus, diterima di Arab Saudi. Saya ambil jurusan Fakultas Dakwah Usuluddin di Madinah dengan nilai terbaik, cum laude. S1 saya 8 semester saya nilai cum laude terus. Kemudian saya lanjutkan pendidikan saya S2 dan S3 di Malaysia. Dan sekarang ini masih pengen belajar lagi, karena tidak puas namanya menuntut ilmu hanya segitu saja. Kita harus terus. Tapi karena banyak tanggung jawab, kita perbanyak membaca buku aja di rumah. Ya. Itu sekitar semua. Karena menuntut ilmu itu memang bisa di mana saja ya, Buya. Yeah. Kemudian Buya, berapa lama Buya berkuliah di Madinah? Dan tadi kan Buya juga udah menyebutkan jurusannya apa? Saya kuliah di Arab Saudi itu di Jamiah Al-Islamiyah Al-Madinah Munawwarah atau Islam University in Madinah, King Saudi Arabia. Itu 4 tahun. Di sana sistemnya kuliahnya itu ya harus 4 tahun S1-nya, tak bisa dipercepat. Yang bisa diperlambat. Bisa jadi S1 8 tahun baru selesai. Tapi kalau masih bisa dipercepat, ya kita percepat. Alhamdulillah 8 semester saya dapat nilai cum laude semuanya dan dapat nilai terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang setelah 4 tahun kuliah di Madinah itu Ustadz balik ke sini atau gimana? Tahun 99 saya selesai, saya balik ke Indonesia. Cuman tahun 99 itu saya dapat kehormatan juga. Yang pertama saya di Madinah itu menjadi Qism Jaliyat. Qism Jaliyat nama Islamic Center di Madinah. Saya bisa mengirim kawan-kawan sama kuliah itu menjadi pendakwah ke Dammam, Yanbuk, ke Badar, ke berbagai daerah dikirim. Dan di antara mereka yang dikirim itu alhamdulillah banyak yang menghasilkan. Ada orang yang masuk Islam. Saya di tangan saya aja masuk Islam 3 orang
yaitu di rumah sakit di Aziziyah Miznab namanya, di daerah Qasim. 1 bulan saya berdakwah di sana. Dan pada tahun 99 itu juga ada permintaan dari Masjid Nabawi untuk mahasiswa Indonesia, mahasiswa yang berbahasa Melayu lah. Jadi minta 1 orang mewakili bahasa Melayu. Diikutkan tes dan di interview. Alhamdulillah saya ikut berlomba dengan kawan. Memang banyak beberapa negara yang ikut. Saya dari Indonesia ini ada 6 orang, atau 8 orang kalau saya waktu itu ikut. Tapi saya yakin aja, pede saja saya. Kalau kita mintanya sama Allah, Allah pasti kabulkan. Makanya saya ikut tes, alhamdulillah saya diterima. Satu-satunya yang diterima. Itulah yang disebut orang menjaga makam Rasulullah. Sebenarnya tesnya itu adalah pembimbing peziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membimbing aja orang yang ziarah, kita berikan cara ziarahnya yang bagus ke makam Nabi. Dia ada membimbing orang ziarah ke kuburan Baqi'. Itu di luar. Dekat kuburan Baqi' sana. Ada yang membimbing ziarah orang ke makam Rasulullah dan ke Raudah. Itu saya di situ. Jadi di kerjanya sangat simpel, antara sholat asar dengan sholat maghrib. Ambil 1 kali pertemuan udah cukup tuh. Kemudian antara maghribnya dengan isya pertemuan kedua. Kemudian hari kedua nanti mungkin ambil pula 1 kali pertemuan pula antara maghrib dengan asar. Jadi 3 kali pertemuan seminggu. Kita digaji 1.500 real 1 bulan. Uang kita sekarang ya sekitar 7 jutaan, 8 jutaan uang kita sekarang. Baik. Nah itu diberikan cukup lumayan insyaallah. Ya baik Buya. Seperti yang Buya sampaikan tadi mengenai menjaga makam Rasulullah, betul. Seperti apa sih Buya seleksi untuk menjadi mahasiswa terpilih dari Indonesia nih, kan sangat membanggakan. Seperti apa seleksinya sehingga Buya bisa terpilih untuk menjadi penjaga rodah makam Rasulullah? Kalau seleksinya itu kita kan diumumkan di kampus, diumumkan, dan siapa yang kira-kira ingin mau mendaftar silakan. Kemudian kita mendaftar itu kita buktikan dengan nilai kita. Nilai kita di kampus itu cum laude atau tidak. Kalau tidak cum laude nggak usah ikut-ikut, karena harus tersisih nanti itu. Jadi karena saya nilai saya setiap semester cum laude, ya saya berani saya masuk. Kemudian kan di interview yang menginterviewnya Imam Masjid Haram. Imam Masjid Haram itu dosen saya, mengajar saya. Dia kenal dengan saya. Dengan yang lain juga dia kenal. Tapi kalau dengan saya kenal sekali, karena saya memang ulama itu bagi saya luar biasa. Dia datang mengajar itu Masya Allah lebih dari orang tua rasanya. Dia Imam Masjid Nabawi, ulama, guru, hormat kita luar biasa. Mungkin terkesan oleh Syekh itu dengan saya, sehingga ketika interview langsung dipilih saya. Langsung dipilih, ya Indonesia katanya. Anta Indonesia Segir. Orang dosen itu bilang saya Indonesia Segir karena saya orangnya kecil. Tapi ya dengan dosen alhamdulillah kita aktif. Dan juga keberhasilan saya waktu di kampus Jamiah Islamiyah itu Madinah, waktu saya diberikan di organisasi kami bidang keagamaan. Jadi saya pada tahun itu saya bawa anak kelas 1 tingkat pertama itu, saya bawa umroh semuanya. Saya biayai semuanya, hotelnya, mobilnya, kain ihramnya, dan dengan dosen langsung dibawa. Itu belum pernah sebelumnya. Dan setelahnya pun nggak pernah. Saya yang melobi, caranya itu saya lobi dosen saya yang berduit gitu, Dr. Syekh Muhaisin. Beliau ini orang kaya di Madinah. Saya lobi melalui Dr. Ali Abdullah Al-Ghufaili. Ali Abdullah Al-Ghufaili ini dia dekan. Dia dekat dengan saya karena dia dosen saya di akidah. Dan dia senang dengan saya pun juga luar biasa, guru saya kan. Jadi dia bilang waktu itu,
apa program kamu? Saya bilang, saya ada ide saya nih Syekh. Ide saya karena di mahasiswa sini terpecah kita jadi dua. Yang satu mereka ini mengaku salafi, yang satu mereka ikhwani. Ini terkotak begitu mahasiswa itu. Jadi supaya ini mahasiswa baru ini jangan terkotak, kita ajak umroh semuanya, dibiayai, kemudian berikan nanti mereka wejangan-wejangan selama umroh. Jadi alhamdulillah Syekh itu mengatakan, oh kalau begitu berapa biayanya? Saya bilang mobil sekian, ini sekian, ini sekian, sekian. Udah tenang, langsung dia telepon Dr. Muhaisin. Dr. Muhaisin ini kenal juga dengan saya, dia dosen fikih. Akhirnya dia mengatakan, Ramli berapa biayanya? Saya yang tanggung. Luar biasa, berapapun biaya saya tanggung. Ya saya ajukanlah sesuai dengan kebutuhan, sehingga berangkat. Sehingga semua mahasiswa yang baru saya berangkatkan umroh. Dari situlah saya akrab dengan Islamic Centernya di kota Madinah atau di Masjid Nabawi, dan juga di kampus Jamiah Islamiyah, sehingga saya diberikan amanah ketua Islamic Center di Masjid Nabawi, sehingga mengirim dai-dai ke berbagai daerah. Kemudian juga ketika kita ikut tes untuk menjaga atau membimbing ziarah makam Rasulullah itu, ya langsung mereka terima karena kita sudah dikenal oleh mereka. Jadi itu yang terjadi selama ini. Baik Buya. Untuk selain itu Buya, bisa nggak diceritakan Buya apa aja tugas-tugas untuk menjaga makam Rasulullah tersebut? Tugasnya simpel, menjaga itu atau membimbing orang ziarah. Orang datang ziarah ke masjid, ke dalam Masjid Nabawi, kan mereka ziarah ke Raudhah, kemudian ziarah juga ke makam Rasulullah. Kita harus bimbing, salah ya kita jelaskan. Ketika kita melihat orang salah, tidak kita jelaskan, ya kita berdosa, karena kita yang tahu adab-adab seperti ziarah ke makam Rasulullah. Karena banyak berbagai negara, dan termasuk juga dari negeri kita Indonesia ini, banyak salah cara ziarahnya. Maka kita bimbing, ziarah yang disunnahkan Rasulullah itu begini. Kita datang ke Masjid Nabawi, sholat sunnah 2 rakaat, kalau bisa di Raudhah. Setelah kita sholat, lalu lewat kita di depan makam Rasulullah, kita ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah, wassalamualaikum ya sahibai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun lewat. Tidak perlu kita minta kepada Nabi. Tempat kita minta itu sama Allah. Tidak perlu juga kita bertawasul melalui Nabi. Tawasul aja dengan iman kita. Karena disuruh itu kita bertawasul melalui iman kita. Nah, kita lewat salam, itulah adabnya. Adab kita ziarah itu. Nah, pengalaman yang saya alami, ketika waktu suatu hari saya disuruh bekerja di luar, di depan masjid makam Rasul itu di luar. Saya bertugas itu dengan pakaian ala Indonesia. Yang datang ziarah ke Nabi itu, ke kuburan Nabi itu dari luar. Itu orang dari daerah Syam sana, atau Irak, Iran, dari sana mereka datang. Ibu-ibunya memakai abaya hitam. Cara mereka, ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Mereka datang arah ke kuburan Nabi. Saya lihat ini nanti, karena selama ini pengalaman saya lihat mereka salah cara ziarahnya. Datang mereka berziarah ke situ mau sujud arah ke kuburan Nabi, itu salah. Harus kita angkat mereka, kita jelaskan. Tapi karena bahasa mereka tidak mengerti bahasa kita, saya pun juga nggak mengerti bahasa mereka, ya main angka aja. Jadi ketika ibu-ibunya di depan itu, di sebelah depan, datang mereka ingin sujud ke kuburan Nabi, supaya kita menghindar. Ini teori orang Syam sana, Irak, Iran sana. Mereka buka abayanya, ibu-ibu ini buka abayanya, biar kita menghindar, supaya mereka, kita biarkan mereka arah ke kuburan Nabi, sujud. Dia buka abayanya, nampak pakaiannya, biar kita mundur gitu kan. Kalau saya nggak mau, saya mundur, saya berdiri terus, datang mereka saya dorong. Ya terdorong ini ada yang agak hampir jatuh, ibu-ibu itu datang, laki-laki yang sebelah belakang mereka mau mukul. Nggak tahu dia bahwa ternyata kami itu dikawal, ada intelnya di situ. Langsung mereka diborgol, dibawa ke penjara. Itu yang saya alami. Salah orang dari negara Indonesia nggak ada seperti itu. Dari negeri Syam sana itu yang salah itu.
Jadi pengen sujud ke kuburan Nabi itu. Enggak apakah karena cinta ke Nabi, atau memang ajaran yang mereka dapatkan di kampungnya, di negerinya seperti itu. Inilah yang kita laksanakan. Jadi kita tetap tegar, karena kita memang tidak diberitahu. Kita kalau ada intel itu nggak ada diberitahu. Kita berani aja. Yang namanya di situ pasti ada penjagaan kepada kita. Nah, kita dorong. Alhamdulillah mereka setelah itu mundur, nggak mau memaksakan diri. Yang tadi merengsek ke depan ingin memukul, ya tangkap oleh para intel itu, ditarik mereka semua. Jadi kalau dari Indonesia insya Allah ziarahnya bagus-bagus. Ya orang jamaah Indonesia alhamdulillah tertib. Makanya jamaah paling tertib di dunia itu Indonesia. Ya, maka terpuji maka haji hajjah katanya, apa haji apa hajjah. Agar di mana di Arab Saudi itu, di Mekah atau di Madinah, di mana saja Indonesia nomor 1. Mudah diatur Indonesia. Tertib Indonesia. Tapi negara lain Allahu Akbar. Masya Allah ya Buya ya. Yeah. Berarti bisa diartikan untuk tugas-tugas Buya menjaga Raudhah Makam Rasulullah ini adalah menertibkan adab-adab para pengunjung, betul. Baik Buya. Selanjutnya di Buya, mohon di sini kalau ada kesalahan direvisi ya Buya. Atris mau bertanya mengenai hadis Rasulullah di mana Rasulullah itu bersabda, siapa yang sholat di masjidku atau Masjid Nabawi maka pahalanya 1000 kali lipat. Apa betul begitu Bu? Iya, ada hadisnya, hadis sahih itu. Jadi ada keutamaan sholat di Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Ada hadisnya mengatakan, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid. Tidak dianjurkan berkunjung ke masjid kecuali 3 masjid saja. Masjid hada, masjid saya ini kata Rasulullah, Masjid Nabawi, wa Masjid Haram, Masjid Haram Mekah, wa Masjid Al-Aqsa, Masjid Aqsa. Dia punya keutamaan. Salat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1 rakaat di situ dihitung 10.000 rakaat di sini. 1 rakaat di sini di Indonesia ini 10.000 hitungannya di Masjid Nabawi. 1 rakaat di sini 100.000 hitungannya di Masjid Haram Mekah. 1 rakaat di sini dihitung 500 rakaat di Masjid Al-Aqsa. Jadi ada kelebihannya. Makanya orang ya berlomba pengen ke Madinah, dapat 2 rakaat di situ udah dihitung dengan usia kita udah melebihi. Sudah sangat Tapi Allah. jangan dipadakan itu saja, karena memang pahalanya tinggi tapi mengurangi dosanya sangat banyak. Nah, untuk Buya sendiri bagaimana Buya? Sudah berapa kali sholat di Masjid Nabawi? Kalau saya nggak pernah saya hitung. Jelas 3-4 tahun setelah pulang dari sana, nggak kuliah sana, saya pergi umroh saja. Saya usahakan setiap tahun itu 1 atau 2 kali umroh. Tapi umroh yang tidak berbayar. Kalau umroh berbayar saya nggak mau memaksakan diri. Kalau saya dapat uang untuk umroh, lebih baik saya kasih sama anak yatim, sama ibu-ibu janda, sama-sama sekolah-sekolah yang melatih atau membimbing anak-anak yatim. Lebih besar itu nilainya daripada saya memaksakan diri untuk diri saya. Karena yang wajib itu kalau haji cuma 1 kali, umroh pun juga 1 kali. Ngapain kita bolak-balik? Di tetangga kita, kiri kanan rumah kita banyak yang lebih butuh. Jadi saya sarankan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya modal untuk berhaji, sekali aja lah. Berikutnya kalau ada hajikan aja orang lain yang dia kira tidak mungkin dia pergi haji, dihajikan dia. Itu lebih besar nilainya daripada kita bolak-balik. Betul. Begitu juga umroh. Setiap bulan umroh. Bagusnya umroh kita sekali, umroh kedua umrohkan orang tetangga sebelah kanan rumah kita. Bulan berikutnya umrohkan depan rumah kita. Bulan berikutnya umrohkan anak yang hafiz Quran. Umrohkan ustadz-ustadz yang mengajar di pondok pesantren. Itu lebih besar nilainya daripada kita bolak-balik ke Mekah. Karena ke Mekah itu menguras dosa, menguras pahala itu sangat banyak. Makanya jangan dikira banyak pahalanya,
menguranginya juga banyak. Oleh sebab itu ya saya harap kepada orang-orang yang punya dana, adalah 1 kali 2 kali haji sudahlah. Hari ketiganya berikan sama tetangga, berikan sama orang yang dia kira tidak mungkin dia pergi sampai ke sini. Kita hajikan dia. Luar biasa itu pahalanya. Insya Allah barokah. Masya Allah. Nah, yang barusan Buya bilang itu adalah kan bisa jadi pesan untuk kepada masyarakat umum ya Buya. Gimana? Ada nggak untuk pesan untuk para mahasiswa yang sekarang berada di Madinah? Pesan dari Buya sebagai alumni mahasiswa yang pernah berkuliah di Madinah. Yang pertama pesan saya kepada kawan-kawan, adik-adik yang kuliah di Madinah, yang pertama tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Fokus belajar. Saya juga dulu 4 tahun di situ, saya tidak bekerja kecuali kalau saya itu sudah menguasai ilmu. Sudah saya yakinkan nilai saya akan saya dapat nilai cum laude, mau saya bekerja. Jangan di sini kuliah di Madinah itu banyak tawaran menjadi pembimbing travel lah dan lain sebagainya, banyak cuannya. Tapi jangan karena mencari cuan ilmu kita tidak dapat. Kejar dulu target utama kita mendapat nilai terbaik. Dan target saya dulu nggak tinggi-tinggi. Target saya kalau mumtaz itu yang paling tinggi, saya kejar yang paling tinggi. Nggak muluk-muluk, nggak perlu saya harus yang terbaik dari semua, enggak. Tapi nilainya mumtaz atau cum laude ya saya kejar itu. Alhamdulillah dengan doa orang tua dan juga doa keluarga saya bisa mencapai cita-cita saya dengan nilai terbaik. Baik Buya, terima kasih banyak atas pengalaman Buya sebagai mahasiswa Indonesia yang berhasil berkuliah di Madinah, bahkan sampai bisa menjadi penjaga Raudhah Makam Rasulullah. Terima kasih banyak dan semoga bisa memotivasi semua mahasiswa-mahasiswa yang baik yang sekarang masih ada di Indonesia atau bahkan sudah berada di Madinah. Baik ya Buya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah menyempatkan waktunya. Saya Atris pamit undur diri kepada Buya dan kepada pemirsa Riau Podcast pada siang ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.